Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sudah banyak Selamat yang pagi, masuk. Pak. Oh, sudah 9 orang, berarti sudah 8 ya. Nggih, Pak. Oh, Nurul Azizah. Ini yang ada rumahnya Den Anyar itu ya? Halo, Nggih, Pak. Soninya. Sonia. Ya, yang ke rumah tempo hari itu ya. Ed. Oke. Marcelina, namanya bagus-bagus. Ada Marcelina, ada Sania, ada Nurul Aziza, Nadia Silvia, Sapira. Aduh, Sapira Travel bukan nih, bukan Sapira Travel. Oke, Sapira Dinar, Rizky Ayu, Siti Fatma. Ini tulisan Hes. Bagaimana kita mulai? Ini sudah ada 14 orang ya. Halo? Nggih, Pak. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wajah-wajahnya tampakan ya, jangan kau Miftaul Jana ini. Miftaul Jana wajahnya jadi Shinchan ya. Rohmatus Saidah, Marcelina. Terus Marcelina Setiawan. Ayahnya Setiawan. Ya, kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca suratul Fatihah dulu ya. Alhamdulillah ta'ala wa khususan. Bibarakati suratil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita lanjutkan. Kita sekarang ini masuk ke pembahasan hukum ya. Kita mendirikan negara, organ-organ atau pilar-pilar negara ya. Bukan organ ya, pilar ya, atau apa rukun kalau bahasa agamanya, rukun mendirikan negara. Rukun adanya negara, itu rukunnya apa saja, syarat wajibnya, kemudian berikutnya tujuan mendirikan negara dalam hukum tata negara Islam, ya, dan yang terakhir nanti pertanggungjawab negara. Nanti setelah ini kita sudah masuk ke satuan-satuan kajian pilar-pilar negara itu, ya. Kita mulai ya. Jadi dalam Islam ini, ya saya kalau memang sudah kita mulai ngulangi lagi, ya, bahwa umat Islam, saya ulangi lagi bahwa umat Islam itu wajib bernegara. Jadi hukum bernegara itu hukumnya wajib bagi umat Islam itu ya. Nah, wajib. Sehingga bernegara itu ada dua konsep. Bisa konsep mendirikan kalau belum kita hidup di dalam naungan suatu negara, atau ya naat berada di dalam suatu wilayah kekuasaan negara. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi hukum bernegara itu isinya ada dua ya. Bisa mendirikan negara kalau belum ada negara ya. Yang kedua, hidup mengikuti atau nurut atau taat ketika berada di dalam suatu negara. Nah, itu bernegara. Jadi tidak boleh umat Islam itu stateless itu, tanpa punya negara, itu nggak boleh
Ya, itu yang harus kamu pahami. Nah, sekarang yang menjadi masalah, dasar hukumnya wajib itu apa? Ya. Dasar hukum wajibnya itu apa? Kita kembali kepada ajaran norma. Waduh, ini oh, Gudo. Ayo, siapa lagi yang belum masuk? Kalau ada yang sudah join, ada yang bisa join, ada yang harus di-add, ini gimana nih ceritanya? Nah, saya ulangi lagi, bagi umat Islam bernegara itu hukumnya wajib. Ya, dasar wajibnya apa? Nah, siapa yang tahu sudah? Kalau sudah dasar wajibnya mengapa? Wajib, dasarnya apa? Kan harus ada punya dasar. Ya tentu sebagai seorang muslim karena perintah agama. Jadi agama memerintahkan bagi umat Islam itu bernegara hukumnya wajib. Dasar wajibnya apa? Nah, di sini para ulama membedakan dasar wajibnya itu ke dalam dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama, dasar wajibnya itu karena perintah agama dalam bentuk nas. Nah, saya tanya, isi nasnya itu apa? Isinya nas itu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, kalau yang bisa jawab terus ketika kuliah, ya saya bebaskan nanti UTS, UAS-nya dan tugas. Tapi kalau nggak bisa jawab, nah, ayo siapa yang tahu apa yang disebut dengan nas itu? Kita semester 5 ini, jurusan HES lagi. Ayo, Rohmah, apa yang disebut nas itu? Miftahul Jannah. Yang disebut nas itu apa? Isinya dari nas itu apa? Wujudnya dari nas itu apa? Pada diam semua ini. Masa nggak pernah dengar istilah nas? Pernah dengar belum istilah nas? Ayat nas. Bukan, Pak. Apa? Dalil, Pak. Dalil. Ayat. Ayat. Al-Qur'an. Ini kamu sudah semester 5 loh, Nak. Hah? Wajib Yang mengamalkan. Apa? Yang disebut dengan itu apa? Lafat menegaskan. Lapat. Anakku. Ini awakmu semester 5, Nak. Kuliah di Fakultas Syariah lagi, jurusan HES lagi. Waduh, kalau gak pinter-pinter itu bahaya ini negara bisa. Atau hadis. Apa? Hubungan manusia. Ayat Quran atau hadis, Pak? Nas itu, Pak. Nah, nas itu Al-Quran dan hadis atau sunnah. Ya. Paham ya? Nah, dalam Al-Quran, jadi yang disebut dengan nas, makanya kalau kamu pernah belajar usul fikih enggak? Pernah, lupa. Pernah, Pak. Wah, itulah sebabnya. Jadi mata pelajaran kuliah di UIN itu berangkai, Mas. Usul fikih itu melandasi semua konsep hukum-hukum ajaran Islam. Jadi oleh karena itu usul fikih itu harus ngelotok, harus dihafalkan, dipelajari dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan asal lulus di maringono gak ngerti opo-opo, LL lagi, P4 lagi, kan ruwet. Apa P4 tuh, Mas? Pernah dengar istilah P4? P4. Belum, ya, Pak. P4. P4. Iya. Wah, ini ruwet. Coba kalian lihat di HP. Ini dulu P4. Dicek dulu di Google. Apa P4? Waduh, ruwet iki, Nak. Kalau ini ceritanya, saya ini berat ini ngajarnya nih. Enak pensiun aja lah ngene ceritanya. Hah? Ya generasi sarjana muslim nanti kalau ceritanya. Ayo, siapa yang tahu P4? P4. Ya. Itu, Pak, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Ya, itu dulu ada istilah P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Tapi untuk mahasiswa sekarang, P4 itu apa? PKN, Kak, Pak. Oh, P4, PKN. PKN, matematika. Oh, matematika.
Untuk mahasiswa sekarang tuh P4 tuh akhirnya pahpong, planga, plongo, kan? Kalau ini pelajaran dari kuliah yang sudah lupa, padahal sudah Nggak nilainya ada di 4. Google, Pak, itu, Pak. Oh, nggak ada di Google ya. Jadi Plongo. planga, plongo, takone ini gak iso, takone ini gak iso. Kan akhirnya pahpoh, planga, plongo. Plongo. Oh iya. Nah, makanya kuliah itu penting, serius lah. Jangan sampai asal lulus tok. Nah, usul fikih itu melandasi semua materi kalian kuliah di UIN. Itu kalau mengambil prodi-prodi agama, Mas, ya. Dan usul fikih juga menjadi landasan pijakan orang berbuat ketika kamu menjadi seorang muslim, ya, mempunyai kewajiban mengamalkan hukum-hukum Islam. Kapan hukum ini menjadi wajib, kapan menjadi sunnah, kapan makruh, kapan mubah, kapan haram, itu usul fikih, ya. Nah, begitu juga kita berbicara hukum tata negara, hukum perjual beli, ya, hukum perdagangan, hukum akad, itu usul fikih itu gak boleh ditinggalkan. Makanya belajar usul fikih itu bukan hanya belajar untuk lulus, tapi belajar mendasari semua perilaku pelaksanaan hukum Islam bagi orang Islam. Ngono, Mas. Nah, kita teruskan sekarang. Jadi dasar wajibnya itu menurut para ulama, satu, mengacu kepada nas. Nas itu isinya Al-Quran dan sunnah. Ya. Nah, yang kedua, ijtihad. Ya. Ijtihad juga merupakan representasi dari pelaksanaan nas juga. Karena ijtihad merupakan perintah dari agama. Nah, yang mengatakan dasar nas itu wajib kita bernegara itu dasarnya nas. Apa? Nah, makanya nanti di buku saya sudah dibaca belum buku saya? Nah, sebab sampai minggu depan itu masih 2 kali pertemuan lagi, sampai 2 kali minggu depan kita masih menggunakan buku saya itu materinya itu. Nah, dasar nasnya itu karena banyak perintah-perintah Allah yang berhubungan dengan ketaatan kepada pemimpin, ya, yang berhubungan dengan at-ta'awanu 'alal birri wa taqwa, kerjasama, yang berhubungan dengan perintah melaksanakan kebaikan dan melarang berbuat kejahatan, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu Al-Qur'an. Itu kan ada ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, contoh ayat-ayat yang melandasi kewajiban umat Islam bernegara. Nah, begitu juga hadis latas alil imaro maro aminkum mungkaron fayugharisu biadihi fa ilam yasati fa bilisanihi fa ilam yasati fa biqalbihi wa zalika adaful iman. Itu hadis, ya. Juga memerintahkan kita melaksanakan seperti ya sudu ba'dahu ba'don, kerja sama begitu juga ada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu umpamanya. Nah, itu ayat-ayat yang mendasari kewajiban kita bernegara. Nah, pendapat yang kedua, kewajibannya itu bukan hanya nas, tetapi ijma, berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, di sini pentingnya kalian ngerti usul fikih, ya. Ada asalah ijma, ada istilah qiyas, ada maslahatul mursalah, ada syartud daroi, atau ada syar'u man qoblana. Nah, ada
Itu contoh-contoh yang berhubungan dengan landasan-landasan perilaku yang akan menjadi apakah perbuatan kita ini wajib, sunnah, gitu Mas, ya. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya dulu. Kalau memang biar paham betul, silahkan bertanya, ya. Jangan sampai ditanya usul fikih, sudah ambil kuliah Pak, lulus Pak, nilainya 4, tapi gak ngerti opo-opo. Ayo, silahkan tanya. Sebelum kita beralih yang kedua, pilar-pilar adanya suatu negara. Apa saja komponen unsur yang disebut dengan organisasi negara itu? Kalau terkumpulnya dari unsur-unsur itu, maka suatu kekuasaan kehidupan manusia itu disebut negara. Ayo sampai di sini ada yang mau tanya dulu kaitannya dengan hukum bernegara bagi umat Islam. Kok pada diam semua ini? Jangan-jangan langsung ditinggal semua kuliahnya ke dapur semua. Ayo coba wajah-wajah. Ayo coba, siapa yang mau tanya? Ada enggak? Nah, kalau enggak ada, ya. Kalau enggak ada kita teruskan, ya. Pilar berdirinya negara itu ada 4 unsur, ya. Ada 4 unsur. 1, nah, Islam mendahulukan namanya normatif regulasi. Jadi 1 itu harus ada aturan. Nah, karena apa? Karena bernegara itu sebagaimana hukum tadi wajib merupakan implementasi dari pengamalan ajaran agama. Maka semuanya harus taat kepada norma. Ya, harus beraturan, tidak berliar, tidak boleh otoriter, ya. Semuanya berpijak kepada landasan norma, landasan konstitusional, landasan regulasi, ya. Jadi pilar pertama unsur negara itu ada namanya peraturan, norma, regulasi, sistem konstitusi, landasan perundang-undangan, ya. Jadi harus ada undang-undangnya, dari undang-undang dasar sampai pada peraturan-peraturan teknis sebagai wujud dari tata atur supaya kita betul-betul hidup ini tidak liar, ya. Hidup ini tidak anarkis. Sama dengan kalian ini jurusan apa, prodi apa, HES itu singkatan dari apa? Hukum ekonomi syariah. Nah, berarti dalam berekonomi pun harus mengacu kepada norma. Endingnya apa? Ultimate goal dari hukum ekonomi syariah itu. Grand design-nya itu. Grand design ultimate goal-nya itu apa? Ngerti ultimate goal? Tujuan besarnya itu apa? Ayo silahkan jawab. Kan sudah semester 5 ini, mesti sudah tahu. Agar mendapatkan harta yang halal, Pak. Ah, bagus, pinter. Di samping halal apa lagi? Barokah, Pak. Barokah. Di samping barokah, rumah makan di Perak itu ya? Barokah. Halalan toyibah. Ultimate goal-nya itu supaya kita mendapatkan rizki yang dari anugerah itu min fadli robbi. Hasilnya, wujudnya halalan toyibah. Sebetulnya bukan halal toyibah saja, ada 3. 1 suci, halal, dan toyibah. Itu. Kenapa suci? Ya karena kita tidak boleh melakukan transaksi yang kotor, tidak boleh memakai barang yang haram, kan itu. Makanya saya tidak akan. Jadi harus paham. Oleh karena itu, ya pijakannya adalah norma syariat, bukan norma yang
dilahirkan dari sistem kapitalis, bukan norma yang dilahirkan dari sistem sosialis komunis, tetapi mengacu kepada wabtagu min fadlillahi jami'annya itu. Fantasyiru fil abri wabtagu min fadli, surat Jum'ah itu ya. Nah, begitu juga kita bernegara, berangkatnya dari norma. Jadi bernegara itu merupakan pelaksanaan dari tuntunan agama. Makanya nanti secara khusus kita akan bahas ini, bagaimana sistem konstitusi dan perundang-undangan dalam hukum tata negara Islam. Nanti secara khusus akan dikaji, dibahas. Mungkin minggu depan itu kita bahasnya itu ya. Nah, jadi minggu depan itu kita akan membahas satu persatu dari unsur-unsur negara ini. Setelah unsur-unsur negara tuntas, berikutnya pertahanan negara. Setelah pertahanan negara tuntas, baru kita berbicara mobilisasi anggaran negara. Dari mana negara itu membutuhkan biayanya, bagaimana cara memanage aset negara, bagaimana cara membiayai operasional kehidupan aparatur negara. Nanti kita dibahas tersendiri itu ya. Berikutnya kita juga akan berbicara tentang implementasi hukum ketatanegaraan Islam di berbagai wilayah umat Islam. Kebetulan di dunia itu penduduk dunia sekarang jumlahnya berapa, Mas? Ada yang rajin untuk, mestinya kalau jurusan ekonomi syariah itu potensi market, Pak, itu harus dibahas kan. Ketika kita berbicara potensi market, maka kita berbicara populasi penduduk suatu wilayah, kan begitu, Mas? Karena ini berhubungan dengan konsumen kan itu. Ketika kita berbicara populasi penduduk suatu wilayah, nah orang-orang HES itu harus paham itu ya. Kalau kamu di jurusan HES nggak paham itu, yo namanya bukan kuliah. 7,7 miliar, Pak. Ah, bagus, pinter. Penduduk muslimnya dari 7,7 miliar itu berapa, Ndek? Nah, kan itu. Ayo cari di Google, cepet-cepetan. Nah, sebelum saya melanjutkan. Nah, ayo. 29,62 juta jiwa, Pak. Berapa? 229,62 juta. Di Indonesia lah. Di dunia. Di dunia. Penduduk muslim dunia itu berapa? 1,8 miliar, Pak. Ya, cerdas. Berarti umat muslim itu baru 1,8 miliar dari 7,7 miliar populasi penduduk dunia. Nah, 1,7 miliar ini ya, penduduk muslim itu dianggap pasar yang cukup potensial untuk bisnis halal. Nah, karena apa? Karena umat muslim ini satu berada di wilayah negara-negara yang sumber daya alamnya cukup makmur. Yang kedua, potensi ekonomi kelas menengahnya cukup bagus. Nah, terus yang ketiga, ya daya beli, kebutuhan ritual dan kebutuhan sosial umat Islam itu tinggi. Makanya negara-negara non-muslim sekalipun kayak Cina, Thailand, ya, mereka, Jepang bahkan sekarang ini mereka berlomba-lomba untuk memproduk bisnis halal. Nah, orang HES itu harus cerdas, Mas, ya. Kenapa Thailand? Coba kamu browsing itu berapa ekspor barang berlabel halal dari Jepang, Pakistan, dan Cina yang dijual di wilayah-wilayah umat Islam. Kalau jurusan HES itu ya karena hubungannya dengan marketable, konsumen, itu daya beli konsumen. Kan kamu kajian-kajian itu harus di luar kepala itu. Ya. Jangan jurusan HES. HS cek Sunda mah jurusan HES wae. Nah, bahaya. Nah,
Nah, kenapa? Ini nanti simbiosisnya dengan tata kelola negara untuk memenuhi kesejahteraan warga negaranya, ya. Mengapa kita punya undang-undang BPJPH, ya, jaminan produk halal, itu kan? Nah, itu. Nah, sudah satu ya. Jadi regulasi aturan-aturan yang menjadi pijakan umat Islam dalam bernegara semuanya merupakan implementasi dari perintah-perintah agama ketika kita hidup di dunia. Paham, Mas? Saya beralih kedua nanti, unsur yang kedua. Ada yang mau tanya silahkan, langsung saja, gak usah ini, karena kuliah kita ini sampai jam 9.20. Cepet sekali nanti, gak kroso tuh. Sekarang aja sudah jam 8:10 menit. Ya. Nah, yang kedua, ya, unsur negara itu setelah regulasi, setelah aturan, setelah sistem konstitusi, sistem perundang-undangan, yang kedua itu adalah kepemimpinan atau imamah atau khilafah. Ya, dalam bahasa, jadi maaf ya, dalam teks teoritik kata khalifah itu ada. Dalam teks teoritik kata imamah itu ada. Ya. Dalam teks teoritik Imamul A'dham itu ada. Karena apa? Karena unsur negara itu berangkat dari setelah norma sebagai acuan, maka pemimpin. Pemimpin itu menjadi urutan yang penting dalam kepemimpinan umat Islam, dalam bernegara umat Islam. Makanya di buku saya kamu baca, kepemimpinan itu sedemikian banyak ayat yang dijadikan acuan untuk mengukur kapasitas, kompetensi, dan kualifikasi pemimpin. Ya. Pemimpin itu luar biasa, itu persyaratan, baik persyaratan formal, persyaratan teknis administratif, maupun persyaratan kapasitas seseorang. Makanya saya berharap kamu-kamu ini belajar jadi pemimpin. Ini saya tunjukkan. Nah, kalau bisa, kalau punya duit, karena kamu jurusan HES, ya, jurusan yang harus menjadi pemimpin bisnis. Coba kamu cari buku ini. Nah, kelihatan? Kurang geser dikit, Pak. Hah? Mana yuk? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya? Judulnya apa itu? Kepemimpinan. Judulnya sama ini bukunya. Ya ampun. Nah, ini kamu upayakan karena kamu orang HES, buku ini kamu baca. Ya. Karena ini isinya banyak. Ada masalah kepemimpinan organisasi bisnis, kepemimpinan militer, kepemimpinan dunia pendidikan, kepemimpinan pemerintahan, sipil, dan segalanya itu. Nah, buku ini bagus untuk kamu baca, ya. Hanya untuk Karya melengkapi. Sinten, Mbak? Apa? Karya Sinten. Karya Wirawan, Dr. Wirawan. Dr. Wirawan. Nah, murah ini, paling sekarang 150 mungkin buku ini, ya. Kamu baca buku ini sehingga ketika kita berbicara pemimpin, siapa pemimpin itu, bagaimana implementasinya secara teknis di lapangan, melengkapi tulisan yang ada di buku saya itu, ya. Nah, saya jurusan yang HPI dan HTN, buku ini saya wajibkan dimiliki sama dengan buku ini. Nah ini buku Ahkamus Sultaniyah Al-Mawardi itu untuk jurusan HTN saya wajibkan beli. Karena apa?
Karena buku ini tidak hanya untuk mata kuliah HTN, tetapi untuk mata kuliah juga penting. Nah, saya berharap kamu ini, karena besok bagaimana kamu jadi manajer suatu perusahaan, bagaimana kamu sebagai direktur suatu perusahaan, bagaimana kamu sebagai komisaris suatu perusahaan umpamanya. Jangan hanya jadi lulus jurusan HES, apa pekerjaannya? Pelayan toko. Di mana? Di Royal Plaza. Oh, itu namanya penghinaan. Baik penghinaan terhadap dosennya maupun penghinaan terhadap institusi kepada keberadaan fakultas syariah. Oleh karena itu saya berharap kamu sekarang ini jangan hanya kuliah saja. Harus mulai ada aktivitas bisnis untuk melatih skill kamu. Ya, untuk untuk menempatkan dirimu punya kapasitas. Ya, harus dari sekarang, karena namanya namanya manajer, namanya pemimpin itu bukan teori saja, experience itu lebih menentukan. Ya. Ngerti experience? What is the experience? Pengalaman. Pengalaman. Apa pepatahnya bahasa Madura terkait dengan experience? Nah, ayo silahkan sambil minum pakai muk besar sekali muknya, kelihatan? Nah, ini muk, ya muknya mbah-mbah zaman dulu. Coba ada pepatah bahasa Madura itu terkait dengan experience itu. Siapa yang tahu? Takai hadiah. Experience, pedes, ya kan? Of teacher, ya kan? Ya. Pedes apa the best? The best. Nah, jadi experience pedes of the teacher, ya kan? Nah, kuliah ini, oke? Nah, kita. Jadi pemimpin itu menentukan, Mas. Makanya Islam sebetulnya cukup ideal. Generasi Muslim itu harus dilatih menjadi generasi pemimpin, bukan generasi yang angah ingih. Generasi pemimpin itu harus punya di samping potensi, kapasitas, integritas, kemudian termasuk skill dan segala harus dimiliki semua. Termasuk kekuatan, power, ya. Inner power, physical power, psikologis power, itu harus punya pemimpin itu. Ya. Gak boleh hanya. Nah, karena apa? Pemimpin harus lebih daripada yang dipimpin. Makanya sebetulnya Islam sudah mengajarkan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati. Setiap dirimu itu pemimpin. Makanya yang bisa mengambil hadis ini secara konkret justru orang Jepang. Orang Jepang itu sudah didoktrin. Makanya orang Jepang itu selalu mengatakan begitu manusia lahir harus dijadikan the leader, pemimpin. Sama dengan orang Thailand. Orang Thailand itu merubah nasib bangsanya setelah mereka ini terbelenggu dalam dunia kolonialisme, maka dia membuat doktrin kepada generasinya itu the winner. Sementara kamu di sini delosor, ya kan? Ya. Makanya, nah ini saya ngomongin karena berhubungan dengan calon-calon manajer, calon pengusaha, ya. Minimal pengusaha pentol saja itu akan menjadi kaya raya itu. Bukan penjual pentol, tapi manajer. Karena kamu punya. Makanya kalau bisa sekarang ini kamu belajar jualan lewat rombong dulu. Tahu rombong? Ya, punya rombong satu, Mas, terutama yang laki-laki saya berharap ini. Yang laki-laki jangan gengsi. Ya, ada yang sudah jualan online di antara kamu ini? Halo? Ada masuk. Apa? Jualan apa? Bapak. Nah, saya berharap kamu sudah mulai belajar ada bisnis. Yang laki-laki belajar buka kaki lima, nasi goreng, tahu lontong, ayam goreng, bebek goreng. Kamu jangan gengsi. Sebab anak-anak Ciputra dan anak-anak Unesa
yang mengambil prodi wirausaha, mereka sudah dididik, diwajibkan punya rombong. Sehingga di samping kuliah itu mereka ada yang jualan kaki lima di Jalan Pagesangan tuh anak UNESA itu. Ada lagi di Jambangan, ada lagi di Kebonsari LPK. Memang sengaja dan suatu ketika dosennya keliling ngecek gimana. Jadi kamu jualan itu jangan langsung pingin punya pabrik, pingin punya supermarket, tidak. Ya, Hairul Tanjung itu jualan koran dulu, ya, jualan asongan dulu, ya. Jangan bangga dengan walaupun orang tuamu sudah punya toko umpamanya, kamu ya harus jangan langsung wah nanti akan mendapat mewarisi. Belum tentu bisa. Coba aja kamu cek rumah makan yang hebat-hebat ketika ada orang tuanya. Begitu jatuh pada anaknya sudah beda. Ada yang pernah dengar ayam bakar Dungus di daerah Sukodono sana? Pernah Pak, ya PT Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah. Ya PT. Ada orang Babat pernah makan khas sate Sopian, orang Babat Lamongan, ada yang orang Babat sini. Coba kamu rasakan sekarang ayam bakar Dungus dan cerita orang-orang terhadap bagaimana ketika ayam bakar Dungus itu dari orang tuanya beralih kepada anaknya. Itu sudah lain itunya. Market share-nya ini sudah beda itunya. Nah, hal-hal seperti ini jurusan Hesen harus cerdas ya. Makanya dunia-dunia yang membangun sistem kekuasaan bisnisnya yang mengakar, contohnya Cina. Cina itu anaknya nggak ada yang disekolahkan masuk fakultas syariah walaupun Cina Islam. Karena apa? Karena hidupnya tidak menjanjikan. Maka semua coba kamu masuk ke Ciputra. Ada yang pernah datang ke Universitas Ciputra di daerah Citralen sana? Belum, Pak. Ada Pak, saya. Coba Pernah. kamu ada diskusi Himaprodi yang ada di Universitas Ciputra dengan Himaprodi jurusan HES. Kamu akan kisinan. Anak-anak semester 5 sana sudah masuk bukan lagi kaki lima, ini sudah masuk mall-mall itunya itu, gerai-gerai usahanya itu. Padahal baru semester 5. Makanya dulu kenapa ketika saya masih punya nyali sebagai pimpinan di fakultas, maka ada business day. Itu sebetulnya dalam rangka melatih kalian supaya kalian menjadi wirausaha yang cukup tangguh di kemudian. Jadi business day itu bukan hura-hura. Ya. Pernah dengar istilah business day? Pernah, Pak. Nah, apalagi sekarang di musim COVID, bagaimana seorang pengusaha, seorang retailer, ya, bertahan di era pandemi, di mana pembatasan terhadap komunitas konsumen. Nah itu coba kamu. Nah sekarang yang kaya raya siapa coba di masa pandemi itu? Orang yang punya bisnis bisnis pulsa, orang-orang yang punya bisnis pengantaran. Coba kamu ke JNE dan JT atau ke coba ngadakan survei di era pandemi terhadap pengusaha-pengusaha jasa antar. Wah, luar biasa kan sekarang. Yang bisnis online mesti menggunakan jasa antar itunya itu. Ya. Nah ini, pemimpin yang baik itu makanya punya ragam pengalaman sehingga ketika dia mengambilkan keputusan, merumuskan kebijakan, membuat sistem organisasi yang betul-betul merit system, ideal dan segala itu bisa. Tidak asal-asalan. Apalagi nanti kalau dia ditugasi memanage suatu negara atau suatu unit pemerintahan. Jadi dosen juga begitu. Siapa ngerti kamu nanti jadi dekan, jadi kaprodi, jadi rektor. Itu semuanya kepemimpinan. Itu bukan berbicara ilmunya, berbicara art, berbicara seni, ya. Itu paham ya masalah kepemimpinan. Makanya dalam Islam ya penekanan terhadap betapa pemimpin itu menjadi imam yang sangat dominan di dalam menentukan maksud dalam menentukan cita-cita,
dan mau apa suatu negara, cita-cita suatu bangsa, cita-cita keberadaan beragama. Makanya nanti setelah ini kita akan berbicara tujuan umat Islam bernegara. Dan ini pemimpin itu menentukan. Makanya tolong baca yang cermat buku saya terkait dengan apa namanya kapasitas, kompetensi dan kualifikasi seorang pemimpin. Ngoten Mas, nggih? Mosok gak paham sampai silahkan ada yang mau tanya dulu sebelum kita beralih kepada unsur yang ketiga. Sampaikan kepada nanti secara khusus kita akan dibahas masalah pemimpin itu syarat-syaratnya, ketaatan kepada pemimpin, tanggung jawab pemimpin, pemilihan dan penempatan seseorang jadi pemimpin, mekanismenya seperti apa, ya ketaatan dan bahkan sampai kepada penurunan pemimpin, ya itu dibahas itu. Nah, walaupun kami jurusan HES, nah paling tidak grand design atau pointes yang terkait dengan masalah kepemimpinan dalam Islam ini harus kamu pahami. Ngoten nggih. Nah, ada yang mau tanya? Ini sudah masuk yang ketiga kalau ada yang tanya. Yang ketiga, unsur negara yang harus kamu pahami itu adalah warga negara. Ada penduduk dan ada warga negara. Nah, bahkan sekarang ini dengan pendekatan dunia modern, keabsahan seseorang jadi warga negara itu ada identitasnya. Ya. Nah, identitas kewarganegaraan itu kamu harus bersyukur. Itu berkat dari apa? Dari perjuangan umat Islam untuk menetapkan status seseorang apakah warga negara atau bukan. Di mana dia bertempat tinggal di wilayah suatu negara. Nah, makanya karena apa? Ini juga berhubungan nanti dengan kewajiban sholat Jumat, di mana orang Islam itu melaksanakan sholat Jumatnya. Bagaimana orang Islam itu kaitannya mendapatkan perlindungan dalam suatu wilayah kekuasaan negara. Nah, penduduk ditakdirkan oleh Gusti Allah itu tidak ada satu wilayah pun yang penduduknya hanya dihuni secara homogen. Penduduk manusia ini di suatu wilayah selalu ada namanya heterogen. Nah, menjadi penting negara itu ketika penduduk suatu wilayah itu majemuk atau plural, ya, itu jadi penting. Nah, makanya konsep Piagam Madinah yang awal sebagai wujud dari dokumen pendirian negara oleh Rasulullah, maka yang diperhatikan itu menyangkut masalah hubungan penduduk, keberadaan penduduk, saling melindungi antar penduduk. Itu bukan agama lagi, itunya itu. Artinya agama memerintahkan pengaturan yang ideal, yang harmoni terhadap keberadaan penduduk di suatu wilayah kekuasaan negara. Tidak diikat warnanya apa. Gitu loh, Mas. Jadi kalau NU pernah merumuskan ada istilah basyariah, watoniyah, dan diniyah, uhuwah, ya, uhuwah basyariah, uhuwah watoniyah, uhuwah diniyah. Itu sebetulnya representasi dari bagaimana ajaran Islam mengatur keberadaan suatu komunitas, suatu populasi penduduk di suatu wilayah kekuasaan negara. Karena secara tauhid, Islam itu menekankan bahwa semua dan apapun yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman Islam memberi kebebasan, ya, mencari pilihan-pilihan. Nah, nanti kita juga akan berbicara dalam salah satu isi dari sistem konstitusi Islam itu adalah menjamin pilihan warga negara. Itu ada nanti, ya.
Jadi penduduk ini jadi penting ya dikaji. Nah, memang ya Islam tidak lagi membatasi sistem ummah itu berbasis ummatan diniatan. Ya, ummah yang berbasis keagamaan yang sama. Tetapi Islam menganut sistem An-Nas, ya. Sistem manusia semuanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita berkomunitas, maka yang harus dikedepankan itu adalah khairun nas anfa'uhum linas. Makanya ketika berbicara sistem kependudukan, bagaimana hak dan kewajiban, maka aspek kemanfaatan itu menjadi landasan pengaturan organisasi penduduk dalam negara itu. Baik loh Mas. 3. Nah, tinggal satu lagi. Yang satu ini adalah menyangkut masalah teritorial geografis, ya. Jadi suatu negara itu karena apa? Memang dalam sejarah negara-negara di dunia, ketika populasi penduduk masih sedikit, ya, awal abad 1 katakanlah sampai abad ke-16 Masehi, penduduk dunia itu masih sedikit. Ya, ada ledakan penduduk itu kan setelah abad ke-18, 19, apalagi abad 20 dan abad 21. Jadi ketika ledakan penduduk masih terkendali dan masih sedikit karena pola hidupnya masih tradisional, konvensional namanya, maka mobilitas penduduk itu dan populasi penduduk masih sederhana, masih sedikit. Maka negara tidak lagi berbicara teritorial geografis. Siapa yang bisa meluaskan pembukaan ladang-ladang yang masih belum ada penguasanya? Makanya ada hadis man ahya arbon maita. Hadis ini juga menjadi lasan pijakan orang-orang Hes mestinya. Mengapa sampai ada hadis man ahya ardon maitatan ihyaul mawat? Dalam kitab fikih itu ada satu bab kajian tentang ihyaul mawat, menghidupkan tanah-tanah yang belum bertuan. Sekarang tidak ada lagi di dunia ini. Tidak ada sejengkal tanah pun tanpa ada penguasaan. Memang penguasaannya ada hak milik, ada hak guna usaha, ada hak guna pakai, hak guna bangunan, ada juga menjadi di luar itu semua menjadi milik negara. Ya, makanya ada organisasi negara yang ngurusi masalah kewilayahan dan tata kelola tanah-tanah yang ada di wilayah kekuasaan teritorial negara. Kita nanti bicarakan secara khusus itu. Tetapi yang harus kamu pahami ketika berbicara negara dalam konsep sekarang, mau tidak mau teritorial geografis menjadi rukun adanya negara. Makanya ada kayak apa? Ada bagaimana pembatasan suatu wilayah negara, bagaimana hubungan antara kekuasaan negara yang dibatasi oleh wilayah tertentu dan negara lain. Ya, makanya nanti juga kita akan berbicara diplomasi. Ya, akan berbicara juga perwakilan suatu negara di negara tertentu dan segalanya. Dalam istilah duta besar atau kedutaan, ada konsulat dan segalanya itu. Nah, jadi sementara itu dulu ya. Jadi ketika kita berbicara negara itu, yang paling prinsip harus ada 4 syaratnya berdirinya negara itu ya. Jadi satu, ada aturan yang menjadi pijakan mengelola negara. Yang kedua, adanya pemimpin sebagai imam dari kepengurusan negara. Yang ketiga, adanya penduduk sebagai objek dan subjek di dalam pengelolaan suatu negara. Dan yang keempat, adanya pembatasan wilayah suatu negara. Memang dulu ketika penduduknya masih sedikit, ya yang ada itu kan global state, kolonial state, baru berbicara yang nation state. Inilah betapa pentingnya namanya geografis teritorial. Sampai di sini ada mau tanya loh, sudah
hampir jam 9 lagi, cepet. Ayo silahkan bertanya. Sebelum kita ada 2 bahasan lagi, yaitu tentang tujuan negara dan tanggung jawab negara. Ayo silahkan. Karena sekarang juga ada ini ternyata nanti. Setelah ini juga harus mengikuti webinar fakultas. Ayo silahkan kali ini dulu, bertanya dulu. Nah, ada yang tanya enggak? Loh. Ayo, itunya. Ayo. Pak, saya mau bertanya. Ya. Bacanya mana? Yang bertanya itu Nurul Ajija apa? Ini apa? Ada komik apa? Ayo, silakan. Ini Pak, saya mau tanya. Apakah suatu negara yang menggunakan hukum tata negara Islam sebagai hukum ketatanegaraan itu sudah bisa dikatakan sebagai negara muslim atau ada indikator lain, Pak? Nah, kemudian nanti kita berbicara klasifikasi negara berbasis tuntunan ajaran agama. Nah, di dunia itu ada 3. 1 negara Katolik ya, yang terpusat di Vatikan. Yang kedua juga negara yang mengacu secara utuh dengan adanya tuntunan syariat Islam. Ya, ini diproklamasikan pertama oleh Pakistan, negara Republik Islam Pakistan. Ketika Pakistan itu pisah dari India. Begitu juga yang kedua setelah adanya revolusi di Iran oleh Khomeini, maka Iran menatakan dirinya Republik Islam Iran. Nah, apakah negara-negara yang sudah menyatakan Islam itu semuanya mengacu pada norma Islam? Nanti dulu ya. Sebab kita nanti akan berbicara implementasi konsep ketatanegaraan Islam dalam perilaku bernegara umat Islam dan umat-umat yang lain. Nah, apakah Arab Saudi dengan format semuanya mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah, undang-undang dasarnya sebagai wujud contoh dari negara Islam? Nanti dulu, jangan kesusu, disimpulkan dulu. Nah, walaupun wilayah-wilayah kekuasaan umat Islam baik di Afrika, Asia, kemudian dia membuat organisasi namanya Organisasi Konferensi Islam, ya kan? OKI itu ya, OKI. Nah, apakah OKI ini representasi dari negara-negara Islam? Ya, secara formal. Nah, kriteria untuk mengukur jadi anggota OKI-nya apa? Nanti kita akan bicara itu belakangan. Jadi kesimpulannya memang ya, negara yang sepenuhnya mengacu kepada norma-norma Islam, nah, itu kita bisa sebutkan sebagai representasi dari negara umat Islam. Nah, bagaimana kasus Indonesia dengan Malaysia umpamanya? Nah, Indonesia dan Malaysia itu beda. Nah, Malaysia memang dalam undang-undang dasarnya dia menyatakan mengadopsi semua hukum Islam dalam sistem kekuasaan negara Malaysia. Nah, tapi berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu negara didirikan oleh umat beragama yang mayoritas umat Islam. Nah, apakah negara model seperti Indonesia itu bisa dianggap merepresentasikan negara Islam? Bisa. Nah, tetapi dalam konotasi yang bagaimana. Loh, Nduk, paham ya? Nah, jadi orang mempelajari ilmu dan teori ya untuk bisa diimplementasikan dalam sistem kehidupan nyata, ini butuh waktu dan butuh perjuangan, butuh promosi. Ya, to promote itu penting. Sama halnya kalian akan berbisnis Islam. Ya.
semuanya harus mengikuti standar label halal untuk produk makanan dan produk fashion maupun produk make up. Nah, begitu produknya jadi sudah betul-betul terdesain dan dapat pengesahan label halal semua. Nah, sekarang to promote-nya seperti apa? Untuk menawarkan agar jualannya laku dan dibeli oleh konsumen. Nah, sama halnya dengan sistem ketatanegaraan Islam. Secara teoritik akademis ideal. Tapi begitu bagaimana cara mengimplementasikannya dalam sistem kehidupan bernegara atau berjuang ketika dulu Indonesia mau membentuk negara baru yang dirintis pada mulai dari 20 Oktober dengan adanya kebangkitan nasional, 20 Mei ya, dengan kebangkitan nasional dan dikukuhkan dengan tanggal 28 Oktober dengan adanya Sumpah Pemuda. Di situ sudah mulai ada tawar-menawar konsep negara baru yang didirikan oleh bangsa kita itu mengacu kepada sistem bagaimana. Nah, makanya perdebatan tentang biasanya nanti ada mata kuliah politik hukum Islam di Indonesia. Cuman sayang mungkin jurusan HES itu tidak ada mata kuliah itu ya. Ada mata kuliah itu enggak ya kira-kira? Biasanya mata kuliah itu saya yang ngajar itu. Jadi sama dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Begitu dia diutus diangkat jadi Rasul, membawa risalah keislaman untuk merubah watak-watuk wahingnya orang jahiliyah Arab, itu tidak mudah. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah tidak mendapat respon positif. Kan begitu. Sama dengan kita sekarang. Kita belajar idealitas sistem ketatanegaraan Islam untuk diimplementasi dalam kehidupan nyata itu butuh waktu. Butuh kampanye, butuh mobilisasi. Makanya nanti, dari sistem ajaran yang bersifat teoritik akademis masuk kepada alur gerakan. Nah, gerakannya itu nanti ada dua model, ada model formalistik, simbolik, dan ada model idealitas substantivistik. Tetapi ini biasanya saya kaji di mata kuliah politik hukum Islam. Saya kalau sudah bicara politik hukum Islam itu berbicara dari idealitas normatif kepada realitas sosial. Ngoten, Mbak. Ayo silakan tanya lagi yang lain. Paham maksudnya yang diomong saya? Iya, paham, Pak. Sama, jadi ini enak mestinya kamu itu jurusan orang bisnis itu. Sebab apa? Ketika kamu punya satu produk, apakah produk kamu laku dan tidak sangat tergantung kepada bagaimana kamu memasarkan produk itu kan. Makanya studi konsumen itu penting, peminatan konsumen itu penting, peminatan pasar itu penting. Ya sama dengan kita mempelajari ilmu apapun dalam ajaran Islam menjadi real, menjadi aktual kalau peminatan pangsa pasar respon cukup positif. Nah, kalau kamu sendiri sering itu saya juga ditanya, buat apa Pak kita ngitungin mata kuliah ini? Kalau di negara kita bukan negara Islam, nanti dulu saya kata siapa kamu dianggap tidak penting? Ini tugas agama bagi seorang Muslim mempelajari semua ajaran Islam itu wajib hukumnya. Walaupun ada yang wajib ain dan wajib kifayah, saya katakan. Kalau kamu jadi orang Islam tidak paham ketatanegaraan Islam, ini kan mempelajari ketatanegaraan Islam hukumnya fardu kifayah. Itu saya katakan. Bisa dosa semua kita. Saya katakan, kalau gak ada yang ngerti tentang bagaimana umat Islam mengelola negara, bagaimana umat Islam mengelola kekayaan amanah Gusti Allah yang tidak dimiliki oleh individu per individu. Nah, gitu Mas, Mbak ya. Silakan yang lain. Nah, makanya saya berharap kamu juga punya buku Al-Milkiyah wa Nadoriyatul Aqdi fil Islam. Sudah punya betul? Fi Syariatil Islam sudah ada yang punya belum? Di mana Pak belinya Pak? Yo belinya ya di toko.
Kalau nggak ada bisa ngopi di tempat saya. Jadi kalau jurusan HES itu harus punya juga buku babon tentang teori-teori akad-akad dalam syariat Islam. Makanya ada buku Al-Milkiyah wa Nadoriyatul Aqdi, ya. PDF nggak ada, Pak. Apa? Di PDF. Nah, sekarang coba kamu browsing aja di internet itu. Jadi teori-teori perikatan dan kepemilikan dalam Islam, gitu aja judul bukunya. Coba kamu nanti cari, ya. Ya, orang HES itu gak punya buku itu gak gak legal sebagai mahasiswa HES-nya kan? Dianggap kurang. Sebab apa? Yang membedakan transaksi Islam dan tidak transaksi Islam itu justru di pengaturan teori-teori perikatannya kan itu. Apa penjaminannya? HTNI. Undang Negara Islam. Oh, no, pelajaran. Masuk. Jono lah. Sepeda sih lo. HTUN. Yang itu hukum politik ah? Apa? No. Politikum Islam ada nggak di materi apa? Ada nggak di kelasmu nanti? Koyaknya. Dah, siapa yang tanya lagi? Silakan. Nah, semakin asik ini. Udah silakan tanya. Nih bukunya saya tunjukkan. Pira bud, desan bud. Iki kak ngaram melaku isu sore mana? Nggak boleh yuk. Pan mikmu pan. Oh iya seprani karo. Absennya ya apa deh? Belum dikasih link. Halo. Nah, ini bukunya tak tunjukkan ini. Dikomplit saya loh ini bukunya. Nah, karangan Abu Zahra Al-Milkiyah wa Nadoriyatul Aqdi fi Syariatil Islamiyah, karangan Imam Muhammad Abu Zahra. Nah, ini kamu harus, nah itu bab 3-nya itu berbicara tentang teori-teori perikatan dalam syariat Islam. Akad itu ini bagus buku ini, ya. Karena itu merupakan buku babonnya orang-orang HES ini, hukum ekonomi syariah. Nah itu, udah tak. Halo, siapa yang mau tanya lagi? Silakan. Kurang 20 menit lagi, cepet ya. Dah, kita teruskan dulu sekarang. Setelah kita berbicara unsur-unsur negara itu atau rukun negara, maka kita berbicara tujuan bernegara. Paham ya? Jadi negara itu harus jelas tujuannya, arah kita bernegara itu kemana. Bukan hanya wajib saja, Islam memberikan jaminan. Ini ada tujuan yang harus dicapai, ultimate goal yang harus kita capai itu ada. Nah, karena kita paham bahwa bernegara, melaksanakan kehidupan negara itu representasi secara utuh dari pelaksanaan syariat Islam, maka tujuan bernegara pun hampir sama dengan tujuan syariat Islam dilahirkan atau diturunkan oleh Allah ke dunia ini, Mas ya. Jadi kalau kamu pernah belajar usul fikih, maka ada bahasa namanya maqasidus syariah. Dan alhamdulillah di Fakultas Syariah kita sudah punya dosen yang mendalami tentang maqasidus syariah itu sudah 2 orang. Yang satu sudah profesor, sudah turun profesornya Pak Ahmad Imam Mawardi. Dan yang satu lagi Pak siapa? Holil, juga sudah doktor, masih juga alumni Fakultas Syariah dulu. Nah, ya. Jadi tujuan bernegara dalam Islam itu hampir sama dengan tujuan syariat Islam diturunkan oleh Gusti Allah di dunia. Apa saja? Nah, kamu catat ini, ingat-ingat.
Satu, tujuan syariat Islam itu kan riayatu masolihil ibad, ya, menjaga keutuhan dari kemaslahatan secara universal. Jadi ajaran Islam, ketatanegaraan Islam menjamin tujuan bernegara dalam Islam itu adalah terciptanya, terwujudnya tata kelola dunia yang ideal. Bukan hanya tata kelola manusia, tetapi tata kelola semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Jadi idealnya ajaran Islam dan tata negara Islam di situ. Makanya tidak ada diskriminatif, tidak ada eksploitasi, tidak ada kooptasi dan hegemoni ya dalam hukum tata negara Islam itu ajarannya itu. Tidak ada yang namanya manipulatif, tidak ada namanya koruptif gitu. Perilaku orangnya ada, tapi norma-norma yang dijadi acuan bernegara harus mengakomodir, harus mengadopsi semua kemaslahatan seluruh makhluk Allah di muka bumi. Ya, paham? Nah, yang kedua, tahqiqul adli wal adalah, menjamin terwujudnya keadilan dan rasa keadilan. Bukan hanya adil aja, tetapi rasa keadilan pun harus terjamin. Jam 9 itu. Ya. Nah, yang ketiga, jalbul masoleh wadarul bukan wadarul mafasid, menjamin kemaslahatan dan menghindarkan dari kerusakan. Jadi negara bertanggung jawab. Indikasi-indikasi terjadi anarkis, indikasi terjadi kehancuran, indikasi terjerumusnya kepada kerusakan harus diantisipasi. Makanya nanti dalam wujud konkretnya negara diperbolehkan mengangkat orang-orang yang bertugas menjadi mata-mata. Itu tugas agama juga. Mengangkat orang-orang yang bertugas dalam penegakan hukum. Sampai adanya wilayatul hisbah, wilayatul maudolim, wilayatul qodo, wilayatul ifta, wilayatul mujtahid. Karena keadilan itu harus tercermin dalam setiap perilaku orang Islam. Karena apa? I'dilu wa aqrabuli littaqwa. Keadilan seseorang itu sarana untuk menjadikan orang itu benar-benar dianggap mempunyai kualitas ketakwaan. Apalagi keadilan kolektif gitu loh. Makanya inafil jasadi hakon. Sungguh dalam pribadi-pribadi orang man kita ini ada haknya jasad itu mata, kalau ngantuk ya tidur, weteng kalau luwe ya disuapi, disusu, ngelak ya minum. Itu memenuhi hak, tapi etikanya ada, tidak boleh berlebihan, suplai nutrisi dan gizi harus betul-betul halal dan suci. Nah, itu betapa pentingnya ketika kamu hidup menjadi pengusaha, bahwa negara itu betapa penting sebagai gandolan ketika kita berpijak dalam kehidupan bersama. Ngono loh Mas, Mbak ya. Karena begitu juga negara harus menciptakan sarana dan fasilitas. Makanya dalam Islam itu yang namanya amal jariah bisa bikin jalan, jembatan, selokan, ada hukukul majroh, hukukul murur, hukukul jiwar. Nah, orang HES itu penting itu ngerti masalah-masalah seperti itu. Ya. Ihtikar itu harus tahu bahwa itikar perbuatan haram dan segalanya dengan kata Nabi mengatakan syarul biqa al aswaq. Hati-hati kamu, tempat yang paling jelek itu pasar. Nah, sekarang bagaimana membuat sistem pasar yang islami ya, dan segalanya itu ya. Nah, itu Mas. Nah, itu bagian dari tujuan kita bernegara dalam sistem kekuasaan umat Islam. Ngondol Mas. Ayo, sudah ini 3. Yang terakhir tinggal pertanggungan jawab negara. Silakan, ada yang mau tanya dulu.
paham beneran apa enggak ini yang saya omong kan? Kok pada diam semua kan? Ayo silakan tanya. Jadi saya berharap kamu jangan sampai karena jurusan HES ini sering saya idolakan. Di Fakultas Syariah itu ada jurusan yang saya idolakan itu, satu jurusan HES, yang kedua jurusan perbandingan mazhab. Nah, karena apa? Jurusan perbandingan mazhab relatif anak-anaknya biasanya banyak yang bisa baca tulisan Arab gundul. Nah, jurusan HES biasanya anak-anaknya cerdas, performanya bagus, ya apanya sosial kemahasiswaannya juga cukup, performanya cukup bagus biasanya. Tapi gak ngerti kelas ini saya, makanya coba lihat wajah-wajahnya itu kan, dari wajahnya bisa dilihat bagaimana performan kalian semua. Nah ya, ayo sudah silakan, ada yang mau tanya? Sebab Sopinuddin, ayo mana Sopinuddin? Ayo buka wajahmu, mana orangnya namanya Sopinuddin ini? Oh namanya bagus. Hadir. Wah, kuliahnya di kamar tidur apa di dapur apa di ruang tamu ini? Di gudang, Pak, di gudang. Waduh, gudangnya aja sudah mewah seperti ini. Kayak apa rumahnya? Saya jaga gudang, Pak. Ayo, apa ada permasalahan apa? Ayo, tanyakan. Oh, ini masih paham, Pak. Masih paham ya? Iya. Siapa yang belum paham? Ayo, saya balain lagi yang belum paham. Saiful, ayo Pul, mana Pul? Mana Sohibul? Saiful apa Sohibul? Ini kita sudah mau berakhir soal kuliah mau diakhiri ini. Nah, ini udah jam 9 jam saya. Nah, Pak. Ya, silahkan. Nah, kalau ini terakhir, ini yang keempat, yang pembicaraan pada kuliah hari ini, yaitu kaitan dengan pertanggungan jawab negara. Betapa penting pertanggungan jawab ini, karena inilah yang membedakan pola berpikir sekuler, liberal, pola berpikir sosialis komunis, yang menganggap dunia itu segala-galanya bagi mereka. Sehingga manusia itu seolah-olah tidak ada lagi pertanggungan jawab kalau sudah di dunia ini kan itu. Makanya mereka berpuas diri, memuaskan segalanya di dunia. Kalau kita tidak, dunia ini bukan tempat terakhir untuk populasi kehidupan manusia. Justru dunia ini dijadikan sarana untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya setelah kalian keluar dari dunia ini. Ini yang harus kamu pahami. Pikiran-pikiran landasan ideologis filosofis seperti ini merupakan landasan awal ketika kita berbicara pertanggungjawaban individu maupun pertanggungjawaban kolektif. Nah, dalam hukum Islam itu akan dibedakan ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Negara punya tanggung jawab untuk melindungi, ya apa fardu ainnya setiap orang atau setiap warga negara terpenuhi secara baik, begitu juga tanggung jawab sosialnya negara juga harus melindungi dan mewujudkannya. Nah, walaupun kami bukan jurusan HES, tetapi kalau kamu yang perempuan ini Qiraatul Falahyaki, Yakti mana? Coba Qiraatul Falahyaki itu. Saya lihat ingin tahu wajahnya mana. Aduh, ada Pak. Ayo Qiraatul Falahyaki. Hadir, Pak. Hadir. Kok ini saya tanya, kalau kamu perempuan, ya kan? Tidak ada persengketaan perwalian ketika kamu sudah punya pacar, ternyata bapakmu gak setuju dengan pacarmu itu. Apalagi kamu sudah dibawa lari umpamanya. Nah, yang menyelesaikan pernikahanmu itu siapa? Sebagai walinya, Pak. Bisa saudara laki-laki. Dalam istilah hukum perkawinan itu kamu terjadi apa itu namanya? Kawin lari. Ini lulusan Fakultas Syariah, aduh. Pernah belajar fikih munakahat belum? Hukum perkawinan belum? Belum kayaknya, Pak. Belum kayaknya, Pak. Ini sudah semester 5, padahal sudah punya pacar semua ini. Gak ngerti hukum kawin, repot.
Istilahnya wali apa namanya? Ada istilah wali adol. Wali adol itu terjadi persengketaan antara walinya dengan anak gadisnya. Maka penyelesaiannya harus lewat siapa? Atau kamu yatim piatu, nggak punya Pengadilan. saudara, yang berhak jadi wali kamu siapa? Pengadilan. Hukum pengadilan itu. Bukan. Hakim. Nah, Wali 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 hakim. hakim, Pak. Oh, repot. Wali hakim itu bukan pengadilan, itu tanggung jawab negara. Dari Iya. adanya hadis, ana waliyu man la waliyalahu. Jadi kepala negara yang berhak mengawinkan kamu itu. Nah, karena kepala negara gak mungkin rumahnya di Bendeng, kepala negaranya tinggal di Jakarta, kamu mau menikah, masa Pak Jokowi harus menjadi wali kamu? Maka negara mendelegasikan kepada siapa? Kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama mendelegasikan lagi kepada siapa? Kepada penghulu di KUA seluruh Republik Indonesia. Tapi sebetulnya pemegang mandatnya itu adalah kepala negara. Nah, karena apa? Karena ini bagian dari pertanggungjawab kifayah. Dah, nanti kita kaji lagi secara detail minggu yang akan datang ya. Nah, ini pilar-pilar ketika kita berbicara awal dari pembahasan hukum tata negara. Berikutnya kita akan mengkaji secara secara detail, ya paling tidak unsur yang 4 tadi, unsur bagaimana sistem konstitusi negara Islam, yang kedua bagaimana sistem kepemimpinan umat Islam, yang ketiga bagaimana kewarganegaraan suatu negara wilayah kekuasaan umat Islam, yang keempat bagaimana pembatasan wilayah kekuasaan negara umat Islam. Berikutnya nanti kita membicara tentang pertahanan negara dan proteksi terhadap eksistensi suatu negara. Berikutnya lagi pembelanjaan negara. Yang terakhir yaitu tadi bahasan mata kuliah kita tentang implementasi hukum tata negara di berbagai wilayah kekuasaan umat Islam. Ayo, ada yang tanya dulu, silahkan. Nah, jadi tolong ya, kalau punya duit, nanti kamu beli buku ini. Sebab buku ini penting ini. Siapa ngerti di antara kamu nanti 3 tahun yang akan datang, Kak, saya sudah ketemu dengan Sohibul Hamda, manajer Astra Internasional di Surabaya umpamanya, ya kan? Amin. Sopinuddin, jadi apa? Manajer Hotel Santika, umpamanya. Siapa ngerti? Sementara kamu belajar dulu boleh. Tapi suatunya bagaimana kamu jadi owner? Ya, jadi ownernya Tunjungan Plaza, ownernya JW Marriott umpamanya. Siapa ngerti? Kamu punya saham 60%, menguasai sahamnya Sito umpamanya. Nah, cuman sayang saya tidak akan menugaskan seperti halnya kepada jurusan HTN. Kalau jurusan HTN itu tugasnya ada yang suruh menghitung berapa mall dari mulai Bundaran Waru sampai Jalan Pahlawan sana. Biasanya tugas seperti itu. Begitu juga berapa persentase populasi umat Islam. Kalau ngajar hukum tata negara biasanya ada tugas-tugas seperti itu, tetapi bukan jurusan HES. Kalau jurusan HES itu nanti akan tugas-tugasnya kaitanan dengan relevansi negara dalam pengaturan pengelolaan pasar dalam pandangan hukum Islam kaya opo, mengapa pasar lembaga untuk mengawasi usaha itu apa namanya? DPS, Pak. Untuk mengawasi monopoli usaha itu namanya apa? DPS, Pak. Apa? DPS. Apa DPS itu? Dewan Pengawas Syariah.
Itu berlaku untuk siapa adanya kewajiban anyana DPS itu? Enggak tahu, Pak. Jurusan HES ini. Itu untuk lembaga keuangan syariah. Maka mewajibkan adanya DPS. Tapi untuk pengaturan monopoli usaha siapa? Lembaga apa namanya? MUI. Oh, MUI, Indo. Ini kamu kuliah jurusan HES. OJK. OJK itu kaitannya dengan jasa keuangan. KPU. Apa? KPU. KPU harus tahu. Oh, astagfirullahaladzim. Nah, Kabab itu semuanya lembaga apa itu? Komisi Pengawas Persaingan. Lembaga negara. Hukum. Iya kan? Lembagian dari penegakan hukum dalam pengelolaan bisnis dan transaksi. Astagfirullahaladzim. Kamu jurusan HES ya. Coba belajar ya, bacanya yang serius ya. Belajar membacanya yang baca mulai dari kenapa sekarang negara membutuhkan lembaga arbitrase. Mengapa ada sengketa bisnis syariah? Kalau sengketa bisnis syariah menjadi kompetensi lembaga mana? Apa pertanyaannya? Kalau terjadi sengketa bisnis syariah, penyelesaiannya menjadi kewenangan siapa? Bani. Satu, Bani. Yang kedua? Basarnas. Apa Bani itu coba? Keluarga. Birasa Nasional. Nah, kalau tidak bisa diselesaikan lewat mediasi, diselesaikan lewat apa? Pengadilan. Pengadilan mana? Pengadilan agama. Nah, kalau ada penyelesaian lewat mediasi dan ada penyelesaian lewat ligitasi, gitu Mas jurusan itu Pak. Yang lewat mediasi bisa lewat Bani, itu kan? Basarnas. Tetapi kalau tidak selesai lewat lembaga mediator, beralih kepada lembaga ligitasi menjadi kewenangannya lembaga peradilan berdasarkan kompetensi absolut pengadilan di Indonesia. Maka sengketa bisnis syariah menjadi kewenangannya pengadilan agama, gitu Mas ya. Allah ya Karim, subhanallah. Saya pikir cukup sampai di sini dulu ya. Sekurang dan selebihnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Matur nuwun, Pak. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah absen semua? Belum dibuka. Belum dibuka. Mat. Mas Belum dibuka, Pak. absen. Se. Ya. Present now. Absennya kok belum masuk, ini mana? Present now, ini ya? Absen. Katanya belum masuk tadi. Oh, dah, tunggu. Oh iya, belum dibuka. Oke, silahkan. Ya Pak, siap. Oke, absen, ayo masukkan. Coba. Sudah dibuka. Sudah bisa semua? Bisa Pak. Oh ya, ayo cepat. Ya, oke. Sudah semua absennya? OTW, Pak. OTW. Oh, luar biasa.
Koyo arep nang mall saja ada OTW bareng. Yang serius lo ya belajarnya itu. Ternyata kamu banyak ditanya gak bisa tadi ya. Padahal itu bidang yang harus kamu kuasai. Ya. Saya menyinggung masalah itu karena juga bagian daripada saya Mas Iko rekamannya. Relawan. Sudah selesai? Selesai semua, Nak?